Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait salah satu fitur ya yang ada di aplikasi ArcGIS Pro, yaitu Select by Attribute. Nah, di Select by Attribute ini saya akan mencoba sharing informasi kepada teman-teman. Kita bisa memilih data ataupun mempersiapkan data gitu kan, mana yang akan diproses sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mensortir data gitu kan, itu data poin misalkan berupa tiang misalkan ya, itu tiangnya dalam satu kategori tertentu, misalkan untuk unit A. Jadi kita mau memilih aset nih yang ada di unit A atau mungkin di unit B, unit C, itu bisa. Ataupun kita melakukan sortir data ataupun memilih atribut data hanya berdasarkan feeder tertentu atau penyuluhan tertentu atau mungkin dengan kriteria tertentu ya. Misalkan kita ingin memilih tiang yang mungkin dia bahannya itu tiang beton atau tiang besi atau mungkin dia dalam ini kategorinya berlapis. Kita ingin memilih tiang yang ada di ULPA dengan feedernya feeder A. Ya kan, feeder berarti penyulangnya khusus nih, dan tiangnya harus tiang besi atau tiang beton. Nah, kita bisa memilih data atau memfilter data dari aplikasi ArcGIS Pro. Nah, caranya seperti apa? Itulah yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Kemudian ini sambil buka ya, karena ini jaringannya intranetnya dengan mempergunakan akun VPN. Kemudian lagi, oke, nah setelah login, ya kan, misalkan saya ingin memilih data, ini kan data tiang nih, tiang ataupun JTM. Misalkan kita jika ingin memilih suatu data, mensortir suatu data, pastikan posisinya itu adalah di menu map ya teman-teman ya. Menu map, kemudian pilihnya di select by attribute. Nah, kita ingin memilih data apa? Misalkan saya ingin mensortir data tiang contohnya. Oke, diklik terlebih dahulu layer yang akan disortir, kemudian pilih select by attribute. Nah, maka dia otomatis di layarnya akan difokuskan kepada si data tiang. Kalaupun kita ingin memilih data yang lain juga bisa. Misalkan kalau kita tidak memilih di sini ya, misalkan di sini aja select by attribute, dia nanti akan memilihnya secara random nanti. Sedangkan kita inginnya kan layar ini atau mungkin layar mana. Jadi mana yang kita pilih, kita klik, itu dia langsung muncul di tempat kita pilih. Bisa sih dipilih diganti dari sini atau mungkin diklik seret di sini, lepas di sini juga bisa gitu ya. Oke ya. Jadi mungkin saya akan mencoba mencari data, misalkan data tiang contohnya. Kemudian, nah, untuk kebetulan di data saya ini ya, di data di sini, asset type ini adalah kode unitnya. Nah, jadi kita pilih kolomnya itu misalkan asset type. Nah, is equal to dia misalkan kita ingin memilih ya kan, dengan kode apa gitu. Kodenya itu yang sifatnya itu angkanya persis sama dengan si yang ada tertera di kolom asset type itu. Jadi kita pilihannya di selektor ini teman-teman. Nah, misalkan saya ingin memilih tiang itu yang berada di sini, ya kan. Kemudian ini kan pastikan selected-nya 0 ya teman-teman ya. Di pojok kanan bawah selected-nya 0, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah dipilih nanti ini masih loading ya. Oke, terpilihlah datanya 3871. Nah, ini data untuk satu unit ini. Nah, kemudian lagi kita bisa memilih data selain dari unit ini. Misalkan ya, kita select by attribute, kemudian kita ingin misalkan saya ingin membutuhkan data unit ini, tapi saya ingin menghapus nih data di unit lain. Nah, berarti kita pilih data selain dari unit ini. Nah, berarti is not equal to. Ini ini dulu ya, mundur dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini kan datanya di sini nih sebanyak 3871. Nah, ini saya pilih is not equal to. Jika kalau kita tidak mau mencari datanya ini atau selain dari yang itu gitu. Nah, itu. Semua dipilih, tapi selain yang tadi. Nah, itu ya. Jadi dia berkebalikan nih. Nah, setelah datanya dipilih mungkin bisalah kita proses
apakah dia mau diekspor ke KML ataupun ke shapefile ataupun mau dihapus atau apa yang mau diproses lah gitu. Jadi intinya select by attribute ini kita bisa memilih data ya kan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini berdasarkan unit. Nah, kemudian untuk memilih data yang lain, pilih edit, kemudian pilih clear ya teman-teman ya. Karena kita memastikan selected-nya 0 terlebih dahulu. Nah, kalau kita posisi mau main delete ya berarti setelah di selected yang tadi kemudian pilih edit delete gitu kan. Oke, kemudian saya ingin memilih data dengan feeder tertentu atau mungkin penyulang tertentu. Bisa caranya pilih di map, kemudian select by attribute. Ini kan tadi posisinya di tiang tadi ya. Nah, saya misalkan mau di penyulang. Penyulang bisa pilih penyulang. Saya maunya di is equal to mau penyulang apa gitu. Kebetulan di sini kan kode penyulangannya kan berupa angka ya teman-teman ya, dan saya pun mungkin tidak, hafal. Jadi pastikan teman-teman mana yang mau dicari, bisa dipilih nih. Nah nah dia akan berfokus kepada, satu penyulang itu aja. Oke, ini dia. Ini berjarak karena ini SKTM ya teman-teman ya. Jadi ini jaraknya itu karena di sini, saluran SKTM. Jadi dia ini kan datanya tiang nih. Ini kan berjarak nih kosong-kosong karena dia SKTM gitu. Oke, kemudian lagi misalkan kita tidak tahu kodenya, tapi kita tahu namanya gitu. Nah, namanya itu kan ada di deskripsi. Nah, kita ulang lagi ya. Kita ini tadi feedernya feeder apa nih? Oke, ini TPI, feedernya TPI. Oke, sip. Nah, kemudian ini tadi saya tadi random tadi loh. Saya tidak tahu apa yang saya pilih. Kemudian kita pilih edit, kemudian pilih clear. Sudah nol ya, sudah tidak ada lagi yang terpilih. Kemudian saya ingin mencari berdasarkan kata kunci atau kata keyword itu. Dia mengandung unsur kata apa. Nah, pilih tadi map, kemudian pastikan dia diklik di mana yang kita cari tadi, di bagian tiang tadi ya. Bebas sih mau teman-teman mau jadi JTM ataupun layar-layar yang lainnya itu bebas ya. Select by attribute, kemudian nah datanya itu kan identitasnya itu kan ada di deskripsi. Jadi deskripsi. Nah, yang sebelumnya tadi kita mau mencari data unit A atau mungkin yang persis dia katanya apa atau mungkin selain dari unsur apa. Nah, ini dia kita pilih di content text. Nah, content text ini apa? Yaitu kita ingin mencari identitas yang mengandung ya unsur teks. Kata kuncinya apa, yaitu kita ketikkan di sini gitu. Jadi kita tidak perlu milih dari sini lagi. Ini kan satu-satu nih, banyak nih kan. Nah, ini kita ketik aja di sini. Tadi kan TPI tuh. TPI. Oke. Nah, muncul dia. Oke, muncul dia. Nanti dia akan memilih sama, kalau tadi kan kita milihnya per penyulang. Cuma kan kita tidak hafal tuh penyulangnya. Nah, jadi kita milihnya itu berdasarkan kata kunci atau apa ya? Dia ada unsur kata TPI-nya di deskripsi, di description. Nah, itu ya. Nah, kemudian lagi misalkan ya, ini setelah kita edit, kemudian clear. Nah, ini informasi tambahan juga nih untuk teman-teman. Ini kan tadi select by attribute, kita memilih data di lokal, kemudian saya tadi pilihnya adalah di tiang lokal ya. Nah, di sini saya sudah connect ke intranet, kemudian saya buka di dashboard. Oke, mohon maaf ini untuk linknya saya blurkan di sini di bagian atas karena ini adalah identitas ya, data yang cukup krusial, jadi tidak mungkin saya bocorkan di sini. Nah, kemudian saya akan buka di sini ada namanya link fitur server. Nah, mohon maaf sekali lagi untuk linknya saya tutup di sini. Oke, kemudian saya buka di sini. Di sini jumlah tiangnya yaitu 60.330, ya kan? Nah, kemudian kita cek di sini untuk di tiang di lokal. Ini ada 60.325. Artinya ada gap sebanyak 5 tiang. Nah, ini terjadi kenapa? Karena di server ini dia akan menambah otomatis setelah entry aset dilakukan di aplikasi EAM Maximo. Jadi
sewaktu kita ngintip aset di Maximo, itu dia otomatis akan menambah, ya kan, menambah apa ya, aset tiang atau poin itu ya, itu H+1 atau H+2 setelah dari kita entry. Nah, jadi solusinya untuk kita tetap up to date untuk di data lokal ya, caranya adalah kita ambil link di fitur server, kemudian kalau kita tadi dia di tiang ya, tiang, kemudian kita kopikan linknya, kemudian klik copy, kemudian lagi kita buka di ArcGIS-nya. Nah, untuk mengambil layer data server, silahkan klik di map, kemudian di add data, data from path, pastikan linknya di sini teman-teman. Oke, setelah linknya dipaste, nanti akan muncul tiang saja nanti. Nah, ini dia tiangnya. Ini kan kalau untuk data lokal di sini tiang lokal, di sini untuk tiang. Nah, kemudian kita mau mengkopikan nih data dari server mau ke lokal. Nah, kita kan harus select by attribute dulu. Harus kita pilih dulu datanya yang dari server. Ya kan? Ini pastikan selected fiturnya 0 ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan posisinya kita memilih di layar tiang ini atau mungkin di layar yang kita inginkan lah. Nah, kita pilih select by attribute. Nah, kemudian saya pilih aset group ini kode ini ya, kode unit UP3-nya ya. Dan kebetulan di sini adalah 6312. Oke. Nah, setelah muncul dia 60330 sama dengan si server tadi, kemudian kita klik kanan di sini atribut tabel. Nah, yang di sebelah sini ini adalah total data yang ada di satu layar ini. Karena layarnya layar tiang di server, ini totalnya ya untuk suatu unit induk. Yang terpilih itu hanya ini aja. Oke. Ini saja yang terpilih. Kemudian setelah dipilih, fokus kepada yang dipilih saja. Kemudian nanti kita scroll ke kanan ya. Ini masih loading ya teman-teman ya. Jadi dari ini kita scroll ke kanan. Scroll ke kanan, cari created date atau tanggal buat. Oke, tanggal buat kan. Kita klik kanan, kemudian sortir di sort descending. Artinya dia mensortir dari yang terbaru. Nah, kita kan tadi selisihnya ada 5 tuh. Dimana untuk tiang lokal itu ada 60325. Sedangkan untuk di server ada 60330. Kita ambil 5 teratas. Oke, ini kemudian kita ambil di 5 teratas. Oke, 5 teratas ini untuk tanggal update-nya ya. Oke, kemudian ini kebetulan dia kalau dari servernya Maximo munculnya admin edit di sini ya. Kalau saya yang atau dari user yang append langsung munculnya di user si unit. Oke, setelah itu kita pilih di reselect highlight. Artinya apa? Yang akan diproses itu nanti cuma 5 ini aja. Jadi ini pertama kali diklik dulu ya yang satu ini. Kemudian sambil tekan shift, kita karena datanya yang mau diambil 5, jadi klik 5 sambil tekan shift ini teman-teman ya. Kemudian pilih di reselect highlight. Artinya cuma 5 ini aja yang akan diproses. Oke, kemudian kita klik geoprocessing, di view geoprocessing, kemudian klik append. Nah, kemudian ini yang data adalah sumber data. Sumber datanya adalah si tiangnya server. Yang akan diproses cuma 5, kemudian scroll ke bawah, kemudian yang akan menjadi target atau tempat penyimpanan barunya adalah ini sumber data mau dikopikan kemana dia, ke tiang lokal. Pastikan posisinya use default map, kemudian pilih run. Oke, ini jangan dirubah-rubah ya teman-teman ya, pastikan posisinya use the field map. Oke, setelah itu complete, kemudian yang lokal kita berjumlah sudah ini ya, sudah sama dengan si server ya. Nah, ini tujuannya adalah agar data di lokal kita itu tetap up to date atau tetap sama dengan data server. Jadi kita harus melakukan select by attribute. Kita tidak perlu menghapus semua data lokal, kemudian mengkopikan lagi semua data server ke data lokal ini. Jadi kita cukup mensortir terlebih dahulu data yang baru, kemudian kita masukkan yang data baru itu aja dari data server ke data lokal gitu. Itu adalah salah satu fungsi
dari select by attribute. Jadi kita bisa memilih data sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Itu kita bisa memilih data secara berlapis. Misalkan ya, ini kan selected datanya masih 0 ini. Nah, misalkan saya mau memilih data di unit tertentu atau mungkin di feeder tertentu dengan kategori tertentu gitu. Jadi dia berlapis gitu. Oke, silakan terlebih dahulu diklik ya layarnya ini, kemudian pilih select by attribute. Nah, kemudian misalkan saya ingin memilih ya, ini kan tadi feedernya di sini. Ini ya, kalau kita klik OK, nah muncul kan ini tadi ya. Oke, setelah muncul, nah saya ingin mencari nih, mana yang dari jaringan ini yang tiang beton atau mungkin tiang besi gitu. Bisa. Nah, jadi caranya adalah di edit clear dulu mungkin biar enak mungkin ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan coba memilih di map, kemudian select by attribute. Nah, ini deskripsinya kebetulan saya ingin memilih satu feeder ini ya. Untuk penambahannya pilih di add clause. Nah, kan, kemudian pilih misalkan saya ingin statusnya itu operating misalkan. Operating. Oke. Nah, mungkin secara umum kelihatan semua ya. Tapi saya ingin mencari yang inaktif misalkan. Ini kan ada 600 nih. Atau tiang yang sudah tidak aktif gitu. Oh, kebetulan ini statusnya 0 ya. Kemudian saya coba ingin mencari ini yang untuk status. Kemudian untuk ukuran tiang. Oke, ukuran tiang. Sorry, mana tadi ya? Nah, oke. Ini ada nih. Ukuran 1156, 11200. Oke, saya mencari misalkan untuk tiang 12200. Oh, di sini tidak ada ukuran tiang 12200 ya. Kemudian saya coba ganti menjadi 1156. Ada ya? Kita coba saya klik di sini ya. Ukuran tiangnya berapa ya? Ini dia nih, misalkan nih diameter 12200 ya. Oke, misalkan saya ingin mencari data tadi saya ganti ya. Diameternya misalkan 11156. Oke, berarti tidak ada yang ukuran 11156. Berarti ada 12200. Oke, ini ada 596 nih. Nah, tadi kan ada yang lain, ini ada juga nih. Cuma nih tiang apa ya? Kita klik terlebih dahulu. Jadi dia yang ditampilkan itu adalah data yang sudah memenuhi syarat ini. Jadi kan kita tadi mencari data yang feeder 1, feeder TPI ya kan. Kemudian tiangnya 12200. Ini ukuran tiang. Oh, ini 11350. Makanya dia tidak masuk ke dalam kategori itu. Jadi itu ya untuk memilih data dengan kategori tertentu ya teman-teman ya. Ini feedernya feeder ini, kemudian ukuran tiangnya ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ini ya. Seperti ini, kita edit clear terlebih dahulu. Nah, misalkan saya mau membuat zona nih contohnya nih. Map, kemudian select, misalkan ini poligon ya. Saya mau mencari, ini kan tiangnya kan banyak nih. Oke, tiangnya ada 1119 tiang. Nah, saya dalam satu zona ini, saya ingin mencari feeder yang tadi, feeder TPI tadi. Itu gimana sih caranya? Nah, kita pilih di sini, select by attribute. Nah, tadi kan kondisinya kan di new selection. New selection. Nah, kita rubah ke new subset from the current selection. Jadi dia akan mencari dari yang telah diselect current selection yang telah dipilih sekarang ini. Nah, ini saya hapus dulu untuk ukuran tiangnya. Nah, jadi dari zona yang kita tanda ini, kemudian kita akan mencari feeder, misalkan dia deskripsinya TPI ini.
Oke, di ini 1119 ya, kita klik oke. Nah, ini ada 180. Tadi kan panjang tuh, sampai sini dia sampai sini kan, tapi yang memenuhi zona tadi hanya ini aja. Nah itu, jadi itulah mungkin, caranya kita melakukan eksekusi ya, untuk memilih data secara berlapis. Baik itu memilih berdasarkan kode unit, feeder ataupun penyulang, ukuran tiang, ataupun dengan zona tertentu yang dipilih dari current selection. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.